Ruang kolaborasi topik 3, perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, disusun oleh Amin Sumaryanto, Dewi Novita Rahayu, Diah Puspita Wijayanti, Mia Lestari Pujiastuti, dan Sofi Nur Azizah. Konten A. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? B. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok terkait kesiapan mengajar dalam memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? C. Apa persamaan dan perbedaan pandangan dengan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? Serta D. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Pertanyaan A. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan? Guru BK seharusnya lebih peka terhadap karakteristik peserta didik yang diampunya, karena karakteristik latar belakang budaya dari peserta didik sangat berpengaruh sekali dalam proses belajar dan mengajar. Motivasi belajar yang tinggi atau rendah juga berasal dari karakteristik peserta didik. B. Apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik? Kami siap untuk mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. C. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki? 1. Persamaan. Persamaan pandangan tentang perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh dalam proses pendidikan. Maka dari itu, pendidik harus mampu memahami perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didiknya. Kedua, perbedaan. Perubahan paradigma pendidikan tentang cara hidup, cara belajar, cara komunikasi, dan cara berpikir. Paradigma tersebut harus dikuasai oleh pendidik, serta pendidik harus bisa menciptakan perubahan dari pola pikir, ilmu, dan iptek sesuai dengan zamannya. D. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam pembelajaran pada peserta didik yang dimiliki? Persamaannya yaitu, kedua pandangan ini menekankan pentingnya memahami dan memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam proses pembelajaran. Adapun perbedaannya yaitu, perbedaan antara kedua pandangan mungkin terletak pada tingkat kepentingan yang diberikan pada faktor-faktor tersebut. Cukup sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.